Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mahasiswa kedokteran meninggal dunia karena COVID-19. Ada penolakan pasien asisten 2 Setda Papua sidak rumah sakit. Jelang hari ulang tahun OPM, Polda antisipasi kelompok bersenjata. Polda Papua mengantisipasi kelompok bersenjata yang diduga akan melakukan perayaan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka 1 Juli besok. 1 Juli merupakan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Perayaan hari ulang tahun OPM itu kerap kali ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau menegaskan akan menindak siapa saja yang melakukan pengibaran pada 1 Juli besok. Dalam rangka HUT Organisasi Papua Merdeka, ya saudara ingat bahwa ini tetap merupakan waktu atau kegiatan yang memang dilarang, tidak diizinkan, ya mau sampai kapanpun tidak akan diizinkan. Ya, dalam negara kesatuan ini, oleh karenanya ya kalau mau melakukan ibadah dan lain di rumah silakan, tapi tidak melakukan penaikan bendera, upacara maksud saya upacara penaikan bendera dan sebagainya. Tetap kalau itu sampai dilakukan, kami akan tetap tindak secara tegas, begitu. Ya, ada HUT Polri, tapi ada juga HUT para pihak yang kita kenal sebagai agenda tahunan, yaitu hari ulang tahun peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Ya, begitu. Karena rutin sehingga kekuatan dan juga perencanaannya sudah kita siapkan. Termasuk juga upaya-upaya untuk memonitor. Memang sampai dengan hari ini ada informasi dari jajaran intelijen yang mengatakan bahwa kelompok dari sekitar Sentani saja, ya, sampai dengan batas di wilayah Sarmi sana, kita tahu dia wilayahnya. Nah, itu yang sementara ada masuk ke dalam kota, katanya dalam rangka memperingati 1 Juli. Paulus juga meminta polisi yang ada di 29 Polres waspada dan rutin melakukan patroli. Polda Papua hanya mengizinkan perayaan hari ulang tahun OPM dilakukan dengan ibadah. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Mengantisipasi serangan kelompok bersenjata, Polres Mimika terus meningkatkan patroli di daerah yang dianggap rawan teror bersenjata. Patroli difokuskan di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Timur, dan Distrik Tembagapura. 3 lokasi ini kerap kali menjadi target kelompok bersenjata dalam melancarkan aksinya. Yang belum yang mana? Maju aja ke depan supaya nggak terlalu antri, Pak. Terus sampai ke depan. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata meminta warga tidak terpancing dan terpengaruh adanya isu sesat yang bertujuan untuk memecah belah persatuan warga Mimika. Kita melaksanakan rangkaian HUT Bayangkara. Namun di lain itu ada rekan-rekan kita yang mengagendakan hari ulang tahun ya OPM. Kalau di Polres Timika tetap kita melaksanakan deteksi dini terkait dengan ancaman-ancaman yang ada, kita melaksanakan patroli rutin dan kita mengantisipasi ya khususnya wilayah Timika dari Helen sampai Lolen ya. Apabila ada hal-hal menonjol kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya sudah otomatis kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas. Namun kita juga
tetap ya tidak mengganggu hari Bayangkara kita. Itu tetap melaksanakan upacara. Ada indikasi pergerakan massa kemudian di 1 Juli nanti? Sampai sekarang belum, tapi kita tetap antisipasi. Polisi juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika untuk melakukan himbauan kepada warga agar tetap menjaga kedamaian dan keamanan di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-74, Polres Merauke menggratiskan biaya pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Biasanya warga yang datang mengurus SKCK dipungut Rp30.000. Namun karena ada HUT Bayangkara, Polres Merauke membebaskan biaya SKCK hingga akhir Juli. Dalam hal pelayanan publik, pelayanan SKCK, kami membuat inovasi selain pelayanan publik dengan cara kita datang ke menjemput bola. Kita ada inovasi untuk yang lahir dari bulan Juli, pemohon atau pencari SKCK mereka kita gratiskan, PNBP kita bayarkan. Bagi yang lahir pada 1 Juli kita akan tambah hadiah yang telah ditentukan oleh panitia. Apa itu, Pak? Ya, bentuk uang, terus yang ini tuh yang pokoknya surprise ya. Perhatian. Nah, ini targetnya berapa? Surprise saja. Nah, dalam rangka ulang tahun Bayangkara ini berapa target yang kita nggak ada target, tapi kita sudah ada 9 misalnya 9 ya sampai saat ini. Mohon yang kita sudah berikan yang lahir pada bulan Juli. Sementara itu Albin, warga Merauke yang mengurus SKCK, merasa terbantu dengan adanya program gratis yang dilakukan Polres Merauke. Bagi kami satu hal yang spesial. Dari kebetulan momentum hari ini saya lagi mengantar anak saya mendapat pelayanan yang spesial karena kami sebagai masyarakat kami merasa terlayani dan baik. Ya. Memang Bapak udah tahu bahwa memang ada layanan SKCK gratis dalam sudah mendengar ya. Selain SKCK, polisi juga menggratiskan biaya pengurusan surat izin mengemudi pada warga yang lahir tanggal 1 Juli besok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Itu wajib dipakai. Yang bukan pegawai, yang bukan pedagang, warnanya 4 pasien positif COVID-19 yang dirawat di salah satu hotel di Kota Jayapura dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah. 4 pasien tersebut merupakan pasien tanpa gejala yang dirawat sejak bulan lalu. Ketua Satgas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saro, mengatakan pasien yang dinyatakan sembuh wajib menerapkan protokol kesehatan karena tidak ada jaminan mantan pasien COVID-19 kebal. Dengan dilepaskannya tadi 4 orang pasien yang sudah sehat, maka sampai hari ini sudah 179 yang dinyatakan sehat di Hotel Sahir. Ini suatu hal yang menggembirakan kepada masyarakat kita di Kota Jayapura bahwa para pasien kita yang kami temukan di luar melalui rapid test dan dia PCR dia positif, rata-rata mereka tanpa gejala sehingga mudah untuk dalam proses penyembuhannya. Ini yang kita apresiasi kepada petugas surveillance kita yang bergerak cepat dan masif sehingga menemukan juga dengan cepat warga Kota Jayapura yang belum terpapar sudah kita bisa temukan gejala COVID-nya. Maka kita berharap dengan penyembuhan ini memberikan langkah hal yang sangat baik dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat kita agar tetap selalu waspada, mawas diri, ikuti tata aturan protokol kesehatan sehingga aman dan tertib setiap hari, gunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Bertambah 4 pasien sembuh, total pasien COVID-19 yang sembuh di Kota Jayapura berjumlah 179 orang. Sementara data per 29 Juni, pasien yang masih dirawat berjumlah 562, pasien PDP 140 dan ODP 865. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.